Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada seluruh siswa-siswi SMK Negeri 5 Kota Tangerang di mana saja Anda berada, kali ini kita bertemu dan berjumpa dalam pembelajaran daring dalam jaringan atau pembelajaran online pada channel YouTube Nelita Online Learning pada mata pelajaran sistem komputer. Ini pertemuan terakhir karena besok hari Senin tanggal 23 November 2020 kita sudah memasuki atau kita sudah melaksanakan penilaian akhir semester. Jadi kepada seluruh siswa-siswi kelas 10 jurusan TKJ, RPL dan MM, saya menghimbau untuk mereview kembali ya pelajaran-pelajaran dari mulai pelajaran KD3, KD4, KD5, mereview kembali pelajaran-pelajaran sebelumnya, mungkin kalau dari KD1, KD2, KD3 dan KD4 dan KD5. Untuk itu kepada peserta didik di mana saja Anda berada, jangan lupa Anda absen pada bar atau kolom live chat dengan format nama lengkap, underscore, nama kelas, dan kirim pada bar live chat yang tersedia. Jangan lupa Anda like dan subscribe pada video pembelajaran kali ini. 45 menit ke depan kalian disuguhkan, tetap stay tune dan pahami pembelajaran untuk kali ini. Baik, kita mulai saja pembelajaran kali ini, yaitu materi pelajaran sistem komputer bersama saya Effendi Eskom, mempelajari tentang elektronika dasar pada kompetensi dasar yang kelima. Kita mulai oleh elektronika dasar ya, kompetensi dasarnya yaitu pengetahuan 3.5 menerapkan elektronika dasar, di antaranya yaitu kelistrikan, komponen elektronika, dan skema rangkaian-rangkaian elektronika. Dan untuk kompetensi dasar keterampilan yaitu 4.5 mempraktikkan fungsi kelistrikan dan komponen elektronika. Indikator-indikatornya adalah mengaplikasikan elektronika dasar, menjelaskan elektronika dasar, mempraktikkan fungsi kelistrikan dan komponen elektronika, dan mendemonstrasikan fungsi daripada kelistrikan dan komponen elektronika. Materi pokoknya yaitu tentang elektronika dasar yang akan nanti kita bahas secara detail, secara gamblang, secara komprehensif ya, tentang kelistrikan, komponen elektronika, dan skema rangkaian elektronika. Di dalam elektronika dasar ya, pengetahuan dalam elektronika, kita mengenal namanya ada komponen pasif dan komponen aktif. Sekarang kita bahas dulu tentang komponen pasif ya. Apa itu yang dimaksud dengan komponen pasif? Komponen pasif adalah komponen elektronika yang dalam pengoperasiannya tidak memerlukan sumber tegangan atau sumber arus tersendiri. Nah, itu. Jadi komponen pasif itu komponen yang tidak memerlukan sumber energi atau sumber tegangan atau sumber arus listrik atau sumber arus itu tersendiri. Jadi dia tetap berfungsi walaupun tidak ada arus listrik yang mengalir pada komponen tersebut. Ini kita dapat pahami ya. Selanjutnya, apa itu komponen pasif? Ya, menggunakan bahan konduktor dan bahan penghantar ya. Sedang komponen aktif menggunakan bahan semikonduktor ya. Itu perbedaannya ya. Kalau bahan untuk komponen pasif menggunakan konduktor atau penghantar ya. Sedangkan komponen aktif menggunakan bahan semikonduktor ya, bahan-bahan penghantar ya, penghantar yang digunakan untuk
membuat suatu komponen-komponen, baik komponen aktif maupun komponen pasif. Lanjut. Adapun yang termasuk komponen pasif antara lain adalah resistor, kapasitor, dioda, transformator, relay ya. Ini kalian pelajari, pahami, mudah-mudahan banyak soal-soal yang keluar pada penilaian akhir semester ini dari beberapa soal yang materi itu Bapak ambil dari kompetensi dasar yang kelima, yaitu tentang elektronika dasar ya. Adapun yang termasuk komponen pasif antara lain resistor, kapasitor, dioda, transformator, dan juga relay. Jadi ada 5 komponen yang masuk kategori atau yang masuk termasuk komponen pasif ya. Nah, ini ada gambar, berikut juga nama komponen dan simbol daripada komponen elektronika, komponen pada elektronika. Di antaranya adalah nama komponennya adalah dioda, dioda punya arah, dioda Zener, LED atau LED, dioda foto, SCR, dioda laser, resistor, resistor variabel, LDR, termistor. Nah, ini berikut dengan gambar-gambar komponen tersebut dan juga simbol daripada komponen tersebut, simbol yang digunakan untuk merangkai, menggambar skema pada rangkaian elektronika ya. Nah, ini adalah nama-nama komponennya ya. Ini banyak sekali terdapat komponen-komponen elektronika yang digunakan untuk merakit atau merangkai ya, membuat suatu elektronika ya. Suatu elektronika, inilah bahan-bahan yang digunakan pada papan PCB atau papan circuit board ya, yang terdapat pada elektronika ya. Selanjutnya kita bahas tentang komponen aktif. Komponen aktif adalah komponen elektronika yang dalam pengoperasiannya memerlukan sumber arus atau sumber tegangan tersendiri. Ya, ini perbedaannya sangat jelas. Kalau tadi komponen pasif itu tidak memerlukan sumber arus atau tegangan, sedangkan komponen aktif yaitu dalam pengoperasiannya harus memerlukan sumber arus atau sumber tegangan itu sendiri atau tegangan arus listrik ya. Sumber arus ini yang dimaksud adalah sumber arus listrik ya, baik sumber arus AC yaitu arus listrik yang bolak-balik atau arus DC ya. Yang termasuk komponen aktif antara lain adalah transistor dan juga tristor atau SCR dan juga transducer. Ini adalah ketiga komponen ini adalah komponen aktif ya, yang memerlukan sumber arus listrik. Pertama adalah resistor. Resistor adalah suatu komponen elektronika yang fungsinya untuk menghambat arus listrik. Nah, ya. Jadi fungsinya resistor itu untuk menghambat atau hambatan arus listrik. Berapa kapasitor tersebut kapasitasnya? Nanti dapat kita hitung pada tugas yang lalu. Bapak sudah memberikan tugas 10 soal. Ya, untuk mengetahui berapa jumlah kapasitas atau resistansi pada komponen resistor dengan mengetahui kode-kode warna yang terdapat pada bodi atau bodi pada komponen resistor ya. Ada 10 soal dan itu Bapak upload di Google Classroom. Sudah ada beberapa siswa yang mengerjakan. Bapak harap semua harus mengerjakan soal tersebut, soal esai tersebut harus dikerjakan ya. Boleh kalian kerjakan secara langsung di kolom jawaban langsung di Google Classroom. Boleh juga kalian tulis di buku tulis, kalian foto, kalian jadikan file tersebut PDF atau JPG atau doc dan lain sebagainya, lalu kalian kirim ke Google Classroom
Ya, jelas sekali ya. Nah, jadi bisa kalian langsung isi, tulis langsung pada lembar komen atau lembar jawaban yang terdapat pada Google Classroom ya, atau juga kalian tulis di buku tulis jawabannya itu 10 soal, lalu kalian foto dan kalian upload atau kalian kirim, serahkan tugas kalian, tugas jawaban kalian itu pada Google Classroom masing-masing. Jelas ya? Ini harus dikerjakan semua karena itu tugasnya itu mudah sekali, gampang. Mungkin ada pembahasannya bagaimana cara menghitung berapa resistansi atau kapasitas daripada resistor ya, dengan menggunakan kode-kode warna yang ada atau yang terdapat pada bodi pada resistor. Jelas ya? Resistor adalah suatu komponen elektronika, fungsinya yaitu untuk menghambat arus listrik. Ya, jadi arus listrik yang mengalir ke dalam komponen elektronika itu dapat dihambat ya alirannya ya, supaya untuk komponen-komponen yang lain itu dapat mempengaruhi komponen-komponen yang lain apabila tidak tidak ada komponen resistor, arus listrik mengalir begitu saja tanpa ada hambatan ya. Kalau kita contohkan sebuah arus air yang mengalir di suatu kali atau sungai tanpa ada hambatan begitu saja dari gunung dan ke laut, itu tanpa ada hambatan, itu sangat berbahaya sekali ya. Jadi kalau ada hambatan, air itu tidak mengalir begitu deras, dihambat ya, baik berupa bendungan atau berupa pintu air dan lain sebagainya. Tujuannya untuk menghambat supaya air itu tidak arus air itu begitu deras dan sangat berbahaya. Begitu juga arus listrik ya, itu cuma analogi kita Bapak contohkan seperti itu. Tidak bedanya juga sama dengan arus listrik ya. Jadi perlu dihambat, jangan sampai arus listrik itu masuk ke seluruh komponen elektronika yang lain, tidak ada hambatan sehingga dapat merusak ya komponen-komponen elektronika yang lain. Oke, dipahami ya. Jenis resistornya itu ada dua macam, ada linear dan non-linear. Terus resistor linear itu resistor yang hitungannya menggunakan hukum Ohm ya. Resistornya tetap dan resistor tidak tetap. Resistor non-linear, resistor yang nilai hambatannya tidak linear karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan, termistor ya, VTC atau NTC dan LDR. Di sini kita lihat lagi pada layar monitor, layar laptop kalian atau komputer kalian, atau pada layar smartphone kalian atau HP, ada gambar resistor. Berikut juga ada gambar simbol yang digunakan pada skema rangkaian elektronika ya. Ini ada tahanan listrik yang ada pada sebuah penghantar dilambangkan dengan huruf R. Jadi kalau ada lambang huruf R pada skema rangkaian elektronika, berarti itu adalah komponen resistor ya. Rumusnya adalah sebagai berikut: R sama dengan V garis miring I ya, atau dibagi I, di mana R sama dengan tahanan dengan satuannya adalah ohm, V adalah tegangan dengan satuannya volt arus listrik, sedangkan I adalah arus dengan satuan ampere ya. Jadi volt dibagi ampere ya. Besar hambatan listrik sebuah resistor bisa diketahui dengan melihat kode warna atau nilai yang tertera langsung di bodinya. Nah, yang tadi Bapak katakan, Bapak ulas kembali bahwa besarnya hambatan listrik atau nilai daripada resistansi sebuah resistor atau kapasitas daripada resistor bisa diketahui dengan melihat kode warna atau nilai yang tertera langsung di bodi pada resistor. Ya, jelas. Kita lanjutkan.
Untuk mengetahui nilai hambatan suatu resistor dapat dilihat atau dibaca dari warna yang tertera pada bagian luar badan resistor tersebut yang berupa gelang warna, ya. Itu disebutnya gelang warna yang ada pada bodi resistor. Di sini ada sebuah tabel yang baku dan tetap yang kita gunakan untuk menghitung berapa besarnya hambatan arus pada resistor atau nilai resistansi daripada resistor. Itu kita dapat melihatnya dari warna-warna yang tertera pada badan resistor, ya. Ada hitam, dimulai dari warna hitam 0, coklat 1, merah 2, oranye 3, kuning 4, hijau 5, biru 6, ungu 7, abu-abu 8, putih 9, emas dan perak ini adalah sebagai pengalih dan juga sebagai nilai toleransi daripada komponen elektronika tersebut. Jadi yang kita ambil adalah gelang pertama dan gelang warna pertama, ya, dan juga warna yang kedua, ya. Gelang warna yang kedua, warna pertama dan warna kedua ini yang dinyatakan di dalam sebagai nilai daripada resistansi atau resistor tersebut, ya. Satu ya kita gabung, ya, kita jadikan satu, ya, jadi 11 gitu. Misal dua dijadikan satu gabung jadi dua, ya. Jadi nilai pertama, nilai kedua itu adalah sebagai nilai daripada resistansi daripada resistor tersebut. Nah, sedangkan untuk kode warna yang ketiga itu adalah pengalih 0, ya, pengalih 0, nilai 0 yang ada pada kapasitor pada resistor tersebut. Sedangkan yang warna yang keempat adalah nilai daripada, bukannya nilai, ya, angka atau, ya, boleh angka atau nilai toleransi komponen resistor tersebut. Di sini cuma ya ada, kalau hitam misal toleransinya 20%, coklat 1%, merah itu 2%, ya. Tidak semuanya nilai toleransi itu warnanya cuma emas dan perak, ya. Tetapi nilai-nilai seperti hitam, coklat, merah, hijau, biru, ungu, abu-abu juga mempunyai nilai daripada toleransi komponen tersebut. Sedangkan warna oranye, kuning dan putih itu tidak mempunyai nilai toleransi pada resistor, ya. Di sini jelas sekali, ya, pada tabel ini, ya. Di atas itu warnanya hitam, ada gelang ada warna pertama, ada warna kedua, warna ketiga dan warna keempat. Nah, ini, ya, garisnya bisa kalian lihat, ya. Nah, ini juga sama yang tadi Bapak sudah jelaskan, ya. Nah, ini misalnya kita contohkan ada 4 warna, ya, ada 4 gelang warna, ya, ada 4 gelang pertama dan gelang kedua menyatakan angka dari resistor tersebut. Jadi angka resistansi atau angka daripada resistor tersebut, ya, itu dinyatakan pada gelang pertama dan gelang kedua. Sedangkan gelang ketiga itu menyatakan faktor pengalih banyaknya 0, ya, banyaknya 0 atau faktor pengalih pada resistor. Yang keempat adalah menyatakan toleransi daripada komponen resistor tersebut. Misalnya resistor kita contohkan warnanya itu ada 4, merah, hitam, kuning dan perak, ya. Merah itu adalah nilainya 2, sedangkan hitam itu 0,
Ya, ini 2, ini 0. Kita gabungkan jadi 20 atau 20 ya. Dikali kuning itu adalah faktor pengalinya adalah 4 ya, berarti 10 ya, kelipatan 10 dikalikan pangkat 4 ya. Ya. Terus gelang warna keempat adalah perak ya. Perak itu mempunyai nilai toleransi adalah 10%. Berarti nilai resistor tersebut adalah 200.000 ohm atau 200 kilo ohm. 200.000 ohm kalau kita jadikan kilo ohm itu 200 kilo ohm dengan toleransi sebesar 10% ya. Range hambatan resistor tersebut adalah range hambatannya, range itu batasan perkiraan antara batas pertama dan batas terakhir, atau range itu disebut perkiraan batas awal bawah atau batas atas bisa juga ya, atau juga range ya, disebut range ya, antara. Jadi 200.000 ditambah 10% atau sama dengan 10% kali 200.000 sama dengan 20.000 ohm ya. 200.000 dikurang 20.000 sama dengan sampai dengan 200.000 ditambah 20.000. Jadi perkiraannya range-nya adalah 180.000 sampai dengan 220.000 ohm. Kalau kalian disuruh mencari cukup sampai di sini, maka nilainya adalah 20 kali 10 pangkat 4 dengan nilai toleransi 10%. Cukup sampai situ ya. Tidak usah secara terperinci berapa range-nya, berapa hambatan resistor range tersebut, enggak usah. Cukup kalian kita dapat memahami bahwa nilai resistor itu adalah 20 dan faktor pengalinya adalah 10 pangkat 4 dan toleransinya adalah 10% ya. Jelas ya. Cukup sampai situ aja. Ya. Nah, ini perhitungan yang tadi ya sama ya. Ini ada cara menghitung gelang warna pada resistor ya. Jadi cara menghitungnya seperti yang tadi itu sama ya. Kodenya juga sama, nilai-nilainya juga sama ya. Nah, yang selanjutnya adalah variabel resistor. Ada resistor yang nilai hambatannya bisa berubah-ubah, namanya variabel resistor atau disingkat VR. Terbuat dari zat arang, ada pula yang terdapat dari kawat nikelin. Contoh yang paling mudah terdapat pada pengatur volume, bass, treble speaker aktif, pengatur volume pada kompo atau radio, dan lain-lain. Dilihat dari cara kerja VR, variabel resistor dibedakan menjadi dua, yaitu potensiometer ya. Ini adalah contoh resistor variabel ya, simbolnya ya ada seperti gergaji ya, dan juga ada tanda panah ya. Nah, bentuknya, alatnya, komponennya seperti itu ya. Kalian bisa lihat pada layar monitor. Ini digunakan pada treble, speaker aktif, apalagi tadi ya, volume, bass, dan juga pengatur volume ya pada radio dan lain sebagainya. Kedua adalah kapasitor. Kapasitor adalah suatu komponen elektronika yang berfungsi untuk menyimpan arus listrik dalam bentuk muatan. Fungsi kapasitor adalah pada rangkaian elektronika biasanya adalah sebagai berikut. Kapasitor berfungsi sebagai filter pada sebuah rangkaian power supply.
Yang saya maksud di sini adalah kapasitor sebagai ripple filter. Di sini sifat dasar kapasitor itu dapat menyimpan muatan arus listrik yang berfungsi untuk memotong tegangan ripple. Kapasitor sebagai penggeser fase atau fasa, dan juga kapasitor sebagai pembangkit frekuensi pada rangkaian osilator. Dan juga kapasitor digunakan juga untuk mencegah percikan bunga api yang ada atau terdapat pada sebuah saklar. Jadi kalau kita menyalakan saklar, baik saklar listrik atau semua saklar yang pemutus arus, itu biasanya ada percikan kayak bunga api, seperti bunga api. Ya. Apabila kita kita pasang atau kita tempel pada kita pasang kapasitor di saklar tersebut, itu maka percikan bunga apinya tidak akan hilang, ya. Jadi fungsinya kapasitor ya, itu untuk menyimpan arus listrik dalam bentuk muatan arus listrik, ya. Untuk meminimalisir bisa juga, ya. Ukurannya kapasitor adalah farad, ya, karena yang menemukan adalah Michael Faraday, ya. Jadi menggunakan nama sang penemu, ya. Penemu. Jadi 1 farad simbolnya adalah F, 1 juta mikrofarad. 1 mikrofarad sama dengan 1000 nanofarad. 1 nanofarad sama dengan 1000 pikofarad. Ya. Sifat kapasitor adalah dapat menerima arus listrik dan menyimpannya dalam waktu yang relatif. Nah, bentuknya seperti ini, ya. Kalian bisa lihat pada gambar layar monitor, layar handphone kalian. Adapun jenis kapasitor berdasarkan isolatornya adalah sebagai berikut. Orang ada yang bilang elko, ada bilang kapasitor, ya sama, ya. Kondensator elektrolit, elko, ya. Kondensator yang memiliki polaritas kaki plus dan kaki minus. Kapasitor elektrolit adalah kapasitor yang bahan isolatornya terbuat dari elektrolit dalam bentuk tabung atau silinder. Jadi bentuknya seperti tabung atau silinder, ya. Kaki yang satu atau kaki yang satu itu plus dan kaki yang satu lagi adalah minus. Jadi ada 2 kawat, ya, atau kaki atau kawat, ya, yang terdapat pada elko atau kapasitor. Sering dipakai pada rangkaian elektronik yang memerlukan kapasitansi yang tinggi. Kapasitor elektrolit yang memiliki polaritas arah positif, ya, min dan arah negatif, ya, positif plus dan negatif minus. Ini menggunakan bahan aluminium sebagai pembungkus dan sekaligus sebagai terminal negatifnya. Ada lagi kondensator keramik, ya, kapasitor keramik atau kondensator atau elko, ya, sama, ya. Kapasitor keramik adalah kapasitor yang isolatornya terbuat dari keramik, ya, dan berbentuk bulat tipis ataupun persegi 4. Kapasitor keramik tidak memiliki arah atau polaritas. Nilai kapasitornya, arah itu atau polaritas nilai kapasitornya keramik berkisar antara 1 pikofarad sampai dengan 1,01 nanofarad, ya. 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 Yang selanjutnya adalah kondensator polyester. Kondensator polyester memiliki nilai kapasitansi antara 100, ya, picofarad sampai dengan 2, ya, UF dengan toleransi kurang lebih 5% dan tegangan kerja maksimum 400 volt. Ya. Kondensator ini biasa juga disebut dengan kondensator Miller. Pengembangan dari kondensator polyester adalah tipe metalisit polyester film
atau yang umum dikenal dengan kondensator MKT. Kondensator mika adalah kapasitor yang bahan isolatornya terbuat dari bahan mika. Nilai kapasitor mika pada umumnya berkisar antara 50 picofarad sampai dengan 0,02 UF ini ya. Kapasitor mika juga dapat dipasang bolak-balik karena tidak memiliki polaritas arah. Boleh dipasang bolak-balik, nggak jadi masalah karena tidak mempunyai polaritas, plus atau minus nggak jadi masalah ya. Ya. Kalau tadi kondensator yang sebelumnya itu mempunyai polaritas plus dan minus, nggak boleh sampai terbalik. Kalau terbalik nanti akan rusak komponen tersebut. Sama kondensator keramik juga tidak ada polaritas. Yang ada polaritasnya adalah kondensator yang berbentuk tabung atau silinder ya. Sedangkan untuk yang keramik dan juga polister dan juga mika, kapasitor tersebut tidak mempunyai polaritas. Boleh dipasang bolak-balik plus atau minus, minus atau plus sama saja ya. Tidak ada polaritas, tidak ada plus dan minus ya. Berikut juga sama juga dengan kondensator atau kapasitor kertas ya. Yang isolatornya terbuat dari kertas, pada umumnya nilai kapasitornya berkisar antara 300 picofarad sampai dengan 4 UF. Kapasitor kertas tidak memiliki polaritas arah atau dapat dipasang bolak-balik dalam rangkaian elektronika. B. Kapasitor variabel adalah kapasitor variabel adalah kapasitor yang nilai kapasitansinya dapat diatur atau diubah-ubah. Secara fisik, kapasitor variabel ini terdiri dari dua jenis, yaitu nama komponennya itu variabel kondensator atau varco dan juga trimmer. Ya, ini gambarnya seperti kalian lihat pada layar monitor ya, dan juga ada juga pada simbol-simbolnya ya. Jadi bentuknya seperti kalian lihat pada layar monitor. Nah, yang ketiga adalah transistor. Transistor ini bentuknya ada pipih ya, tipis ya, ada juga yang berbentuk bulat ya. Jenis transistor ini ada cara kerjanya, pada umumnya dibagi menjadi dua jenis, transistor bipolar atau dwikutub dan transistor efek Medan atau field effect transistor. Transistor bipolar adalah jenis transistor yang paling banyak digunakan pada rangkaian elektronika. Jenis-jenisnya yang terdiri dari dua formasi lapisan, yaitu PNP positif negatif positif dan lapisan NPN negatif positif negatif ya. Jadi alat-alat komponen ini mudah-mudahan soalnya itu banyak keluar di pembelajaran PAS ya, penilaian akhir semester ya. Masing-masing dari ketiga kaki jenis-jenis transistor ini diberi nama basis, kolektor, dan emitor ya. BKE ya. Fungsi transistor bipolar ini adalah sebagai pengatur arus listrik atau sebagai regulator, regulasi daripada arus listrik, pengatur. Dengan kata lain, transistor dapat membatasi arus yang mengalir dari kolektor ke emitor atau sebaliknya, tergantung daripada jenis transistor PNP atau NPN ya. Transistor efek Medan FET atau field effect transistor merupakan jenis transistor yang juga memiliki tiga kaki terminal yang masing-masing diberi nama drain, source, dan gate. Cara kerjanya yaitu untuk mengendalikan elektron dari terminal source ke drain melalui tegangan yang diberikan bernama terminal gate.
Perbedaan antara transistor bipolar dan transistor FET ini adalah jenis transistornya bipolar mengatur besar kecilnya arus listrik yang melalui kaki kolektor ke emitor atau sebaliknya melalui beberapa besar arus yang diberikan pada kaki basis, sedangkan pada FET besar kecilnya arus listrik yang mengalir pada drain ke source atau sebaliknya atau dengan seberapa besar tegangan yang diberikan pada kaki gate. Jadi kalau FET ya, transistor efek Medan itu bukannya basis kolektor atau emitor, tetapi istilahnya dia ada drain, source, dan gate, ya, DSG. Ya, fungsinya sebenarnya sama, ya, ada basis, kolektor, emitor, ya. Nah, ini transistor bipolar, bentuknya seperti pipi hitam, ya, tipis, ya. Transistor FET ada kawat atau kakinya 3. Transistor FET ya, kalau dilambangkan atau simbolnya adalah kalau yang PNP positif negatif positif, tanda panahnya itu ke dalam lingkaran ke basis, ya. Sedangkan kalau yang negatif positif negatif, tanda panahnya adalah keluar dari arah keluar ke dalam lingkaran, dari lingkaran ke arah emitor. Sedangkan yang FET itu DGS, itu tanda panahnya masuk, ya. Sedangkan kalau yang itu yang saluran N disebutnya negatif, sedangkan yang saluran positif adalah dari dalam lingkaran itu keluar, ya, tanda panahnya. Nah, ini bermacam-macam induktor dan juga simbol dan gambar-gambar induktor, ya. Bentuk dasar dari sebuah induktor adalah kawat yang dililitkan menjadi sebuah coil. Nah, orang bilang, ya, namanya coil, ya. Ada yang bilang juga orang ini namanya induktor, ya, sama saja, ya. Mempunyai sifat yang disebut dengan induktansi diri atau lebih sering disebut dengan induktansi. Artinya adalah jika arus meningkat, maka medan magnet juga akan meningkat mengikuti perbesaran dari arus. Besarnya energi dalam induktor dapat dinyatakan dengan rumus sebagai berikut. W sama dengan setengah titik L titik I2, ya. Keterangannya W adalah energi dalam joule, L induktansi dalam satuan Henry, ya. Dan juga arus listrik dalam ampere. Oke, kita lanjutkan. Tadi ada iklan sebentar. Sekarang kita kembali pada pembelajaran materi selanjutnya, ya. Induktor, ya. Jadi rumusnya adalah W sama dengan setengah titik L titik I2. Keterangannya W adalah energi dalam satuannya joule, L induktansi satuannya Henry, I adalah arus dalam satuannya adalah ampere. Nah, sekarang adalah yang kelima, adalah diode atau dioda. Ini bentuknya bermacam-macam, banyak sekali, ya. Kalau kalian lihat pada layar monitor, pada layar smartphone kalian, ya, banyak sekali dioda, ya. Dan juga simbolnya juga berikut simbolnya, ya. Anoda dan katoda, atau plus dan minus boleh.
Fungsi paling umum daripada dioda adalah untuk memperbolehkannya arus listrik mengalir dalam satu arah dan untuk menahannya dari menahan arus dari arah. Biasanya juga disebut dengan penyearah. Jadi kalau Bapak analogikan, contohkan seperti arus lalu lintas satu arah saja, tidak ada arah sebaliknya, itu namanya satu arah, ya. Sama arus listrik juga seperti itu. Jadi arus listrik itu yang masuk, tidak ada arus listrik itu bolak-balik lagi, karena nanti disekat atau ditutup dengan ditutup, ya, supaya arus listrik itu tidak keluar. Jadi keluar searah saja. Dioda Zener biasanya menggunakan secara luas dalam sirkuit elektronik. Fungsi utamanya adalah untuk menstabilkan tegangan. Ada juga namanya dioda LED, ya, atau lampu-lampu indikator, lampu-lampu LED yang berjalan. Kalau kalian lihat lampu-lampu pada plang merek, ya, atau lampu-lampu pada plang merek dan lain sebagainya, itu menggunakan lampu LED atau LED, ya, lampu kecil, ya, yang dipasang secara rapi dan teratur secara vertikal dan horizontal, ya, itu dapat, ya, berjalan dan lain sebagainya. Itu adalah lampu LED, ya, yang hidup apabila dialiri arus listrik, maka tersebut sebagai indikator, biasanya disebut sebagai lampu-lampu indikator. Ada juga dioda cahaya atau dioda foto, bentuknya mirip hampir seperti sikring, ya, ya, seperti cahaya. Dioda ini merupakan dioda yang peka terhadap cahaya, yang bekerja pada daerah-daerah reverse tertentu sehingga arus cahaya tertentu saja yang dapat melewatinya. Dioda ini biasanya dibuat dengan menggunakan bahan dasar silikon dan geranium. Ya. Dioda cahaya saat ini banyak digunakan untuk alarm, pita data berlubang yang berguna sebagai sensor dan alat pengukur cahaya. Ada juga namanya dioda faraktor atau dioda kapasitas. Dioda jenis ini merupakan dioda yang unik karena dioda ini memiliki kapasitas yang dapat berubah-ubah sesuai dengan besar kecilnya tegangan. Dioda jenis ini banyak digunakan sebagai pengaturan suara pada televisi dan pesawat pada penerima radio. Ada lagi dioda rektifier atau dioda penyearah. Dioda jenis ini merupakan dioda penyearah atau tegangan yang diberikan. Contohnya seperti arus berlawanan AC yang disearahkan sehingga menghasilkan arus searah atau DC. Dioda jenis ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda sesuai dengan kapasitas tegangan yang dimiliki. Dioda bridge, ya. Yang dimaksud dioda bridge, ya, adalah sebuah komponen elektronika semikonduktor yang berfungsi sebagai penyearah arus bolak-balik atau AC. Disebut dioda bridge karena di dalam komponen ini terdapat 4 buah dioda yang dihubungkan, saling bertemu satu sama lain. Bridge rectifier atau penyearah jembatan. Ada yang keenam namanya transformator. Ya, kalau kita singkat namanya adalah trafo, ya. Orang lebih kenal dengan istilah namanya itu trafo, ya, lebih familiar, lebih sering disebut bahwa komponen tersebut adalah trafo, ya. Sedangkan namanya alat tersebut adalah transformator. Transformator adalah alat yang mempunyai fungsi menaikkan atau menurunkan tegangan input atau menurunkan tegangan output. Ya.
Transformator yang berfungsi untuk menaikkan tegangan input adalah trafo setup, sedangkan yang menurunkan tegangan adalah trafo step down. Cara kerja transformator arus bolak-balik AC melewati koil utama, jadi di dalamnya kayak semacam induktor, ya. Ada koil, ya, lilitan tembaga, ya. Yang kita sebut istilahnya adalah kumparan, ya. Ada kumparan primer dan kumparan sekunder yang menginduksi arus bolak-balik di koil kedua, yaitu kumparan sekunder. Jadi ada kumparannya ada dua, primer dan sekunder. Yang ketujuh adalah IC, Integrated Circuit, ya. IC dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari beberapa komponen hingga ribuan komponen elektronika berupa transistor, resistor, dan komponen elektronika yang lain, dan membentuk suatu rangkaian elektronika yang membentuk fungsi elektronika tertentu dan dikemas dalam sebuah kemasan yang kompleks dan kecil dengan pin atau kaki sesuai dengan fungsinya. Kemasan demikian disebut integrated circuit, atau kita sering menyebutnya dengan nama komponen tersebut adalah IC, ya, IC integrated circuit. Contoh bentuk IC yang beredar di pasaran itu bermacam-macam, ada yang berbentuk bujur sangkar, ya, ada yang berbentuk persegi panjang, ya, ada juga yang berbentuk pipih kecil, ya. Nah, bentuknya kalian bisa lihat pada layar monitor, pada layar laptop kalian, atau pada layar smartphone kalian, ya, bentuknya, dan berikut juga simbol-simbolnya, ya. Ini ada sebuah rangkaian elektronika. Ini adalah sebuah rangkaian flip-flop, rangkaian elektronika. Ini menggunakan 4 buah resistor dengan nilai kapasitornya adalah 470, 2 buah, ya, yang 10 kilo ohm adalah 2 buah. Sedangkan yang transistornya itu ada 2, ya, kodenya adalah BC547, ya, ada 2 buah, sedangkan transistornya, ya, kapasitornya tadi transistor, ini kapasitornya itu juga 2 buah, 100 bernilai 100, ya, dan juga ada saklarnya, ada sumber arus listriknya 9 volt yang dihasilkan dari batu baterai, ya. Jadi kalau kalian lihat di sini ada simbol-simbolnya. Nah, ini transistor, ya. Kalau kita lihat tadi di lambang itu ada transistor, ya, ada 2 macam, ya, ada 2 macam transistor. Nah, ini ada 2 macam transistor, sedangkan yang 100 itu adalah kapasitor, yang bulat itu transistor, ya. Ini lampu flip-flop, ya, menggunakan 2 lampu led, warnanya merah dan warna hijau, ya. Simple, ya. Ini ada soal, ya, ada tugas, kalian harus kerjakan semua, ya. Caranya tadi Bapak udah jelaskan berkali-kali dan ulas juga, diulang-ulang, ya. Soalnya ada 10 soal. Soalnya adalah berapa nilai perintahnya, ya, maksud Bapak, berapa nilai daripada resistor dengan kode warna 1, 2, 3 sampai dengan 10. Ini semua masing-masing 4 warna, ya. Kalian boleh lihat tabelnya sudah ada pada slide sebelumnya. Coklat misalnya warnanya apa? Merah warnanya apa? Hitam 0, ya kan, coklat 1, emas itu
eh, 5% ya, perak 10%. Kita lihat tabelnya di sini. Ya. Nah, di sini ada. Nah, ini ya. Caranya kalian cukup sampai sini aja tadi yang sudah Bapak kasih tahu, Bapak bilang ya. Cukup, maka nilainya adalah di sini dicontohkan merah, hitam, kuning, perak. Merah itu 2, hitam itu 0. Kalian dekatkan begitu ya, menjadi angka 20. Merah 2, hitam 0. Jadi bukan ya boleh digabung jadi 1 jadi 20 gitu, dekatkan ya. Ya. Kali kuning itu faktor pengali, jadi 10 pangkat 4. Perak itu 10% ya. Kalau dia emas berarti 5% ya. Nah, ini adalah tabelnya ya. Kalian kalau untuk mencarinya, kalau tidak hafal, boleh menggunakan tabel baku ini ya, untuk mencari berapa nilai daripada resistansi resistor tersebut ya. Kalau hitam adalah nilainya 0, coklat 1, merah 2, oranye 3, kuning 4, hijau 5, biru 6, ungu 7, abu-abu 8, dan putih 9 ya. Emas faktor pengalinya 0,1, toleransinya 5%. Perak faktor pengalinya adalah 0,10 dan toleransinya adalah 10%. Nah, ini ya. Ini kalian jadikan sebagai pedoman, tabel ini untuk mencari ya, sebagai dasar, dan juga ya, tabel ini untuk mencari nilai resistansi atau nilai kapasitansi daripada resistor dari tugas yang tadi ya. Nah, ini soalnya ada 10 soal. Kalian kerjakan. Pertama boleh kalian kerjakan di buku tulis. Kalian tulis dulu soalnya, baru kalian kerjakan jawabannya. Misalnya coklat itu 1, merah itu tadi berapa? Ya. Ya, coklat dan merah jadikan ini, dekatkan atau jadikan gabung ya, jadi nilai resistansi daripada resistor. Sedangkan nilai hitam adalah 0 ya, emas 5%. Misalnya begitu contohnya ya. Itu. Cukup sampai situ aja, nggak usah secara rinci. Itu dapat kita lihat berapa. Jadi nilai daripada resistor itu adalah gelang pertama atau warna pertama dan warna kedua. Sedangkan warna ketiga adalah faktor pengalih 0 ya. Yang gelang keempat adalah toleransi, nilai daripada toleransi resistor tersebut. 10 soal ini Bapak sudah upload di Google Classroom ya, sudah beberapa siswa, sebagian besar sudah banyak yang mengerjakan. Untuk menghimbau ya, mengingatkan bagi yang belum mengerjakan, tugas ini harus dikerjakan ya, harus, hukumnya wajib kalian kerjakan tugas ini di Classroom ya. Karena nanti nilai yang Bapak ambil itu dari nilai tugas ini, dan juga nilai penilaian harian. Yang kedua, penilaian harian ya kamu kerjakan juga. Dan yang ketiga adalah nilai keterampilan, adalah nilai proyek ya. Sekali lagi, nilai tugas, nilai penilaian harian ya. Nah, dan juga nilai
pas, ada juga nilai UTS ya, nilai UTS itu menjadi nilai nanti nilai semester ya. Dan untuk nilai-nilai proyek itu menjadi nilai keterampilan ya. Kalian harus mengerjakan. Kalau tidak mengerjakan, ntar nilainya dari mana untuk memberikan nilai ya. Jadi Bapak mau himbau terus mengingatkan bagi yang belum mengerjakan tugas, yang 10 soal dikerjakan, ditulis di buku tulis, difoto, dikirim ke Google Classroom. Atau kalau nggak mau ribet Pak, saya langsung aja, boleh, silakan. Ketik ya langsung di Google Classroom. Ini tugasnya selesai. Lalu yang kedua, Pak saya belum ulangan, agak telat nih karena belum ada pulsa, ini baru ada pulsa. Ya kan, boleh, silakan ikut. Ya belum ada internet, sekarang baru ada, boleh silakan. Ya Bapak orangnya fleksibel. Ya yang penting kalian ikut, ya kalian mengerjakan tugas dan ulangan. Ya, kerjakan ulangannya penilaian harian. Ya, penilaian harian kamu kerjakan, selesai. Linknya juga Bapak udah share di grup. Ya kamu tinggal chat aja linknya, langsung kebuka. Kerjakan pilihan ganda 25 soal. Setelah selesai submit, lihat skornya dulu, skornya udah kelihatan. Oh saya dapat sekian, ilmu apa saya dapat nilainya. Kalian screenshot lalu kalian kirim ke Google Classroom. Jadi caranya begitu ya. Nah, untuk penilaian harian. Kalau yang soal ini tadi Bapak udah jelaskan, jangan diulang-ulang ya. Ya, untuk yang penilaian harian, pilih soal, bentuk soalnya pilihan ganda, kalian kerjakan 25 soal, kalian submit. Setelah submit, lihat skornya kelihatan, baru kalian screenshot. Setelah screenshot kalian kirim ke Google Classroom kalian masing-masing. Begitu caranya ya. Lalu yang ketiga, soal proyek ya, soal berbentuk bukannya portofolio ya, Bapak membuatnya soal tugas proyek ya, project work atau tugas proyek. Kalian membuat gambar rangkaian elektronika. Itu banyak sekali. Kalian cari di Google, searching di Google Classroom, di Google ya, di browser. Di Google bisa kalian cari juga, di Play Store juga banyak. Ya, kalian cari, buka misalnya rangkaian elektronika, gambaran rangkaian elektronika, buka di Play Store. Kalian lihat. Situ banyak sekali contoh-contoh daripada rangkaian elektronika ya. Jadi nanti kalian gambar yang rapi pada kertas HPS dan juga daftar atau nama-nama komponen yang dibutuhkannya, dan juga kalau nggak ada kertas HPS boleh kalian gambar yang rapi pada buku tulis kalian menggunakan pensil dulu. Setelah rapi baru menggunakan pulpen yang rapi, jangan yang asal-asalan supaya mau nilainya yang bagus. Kalau nilainya yang jelek ya asal-asalan ya terserah ya. Bapak lihat dari kerapian, detil, rapi, lengkap ya. Kan kalau nggak pakai penggaris, nilai penggarisnya juga asal-asalan ya, nggak lurus. Kalau memang gambar yang bagus yang rapi. Jadi kalian punya bakat untuk menggambar. Kalau kalian udah punya bakat untuk menggambar, kalian bisa menggambar pada aplikasi. Di aplikasi banyak sekali di internet, kalian download aplikasi yang untuk menggambar rangkaian elektronika seperti Proteus Pro, KiCad. Pada handphone kalian juga banyak. Buka aja di Play Store ya, aplikasi yang kita gunakan untuk menggambar rangkaian elektronika. Kalian bisa menggambar di handphone ya. Oke, sekian sampai di sini pelajarannya. Lain waktu kita sambung kembali, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat semua, dan jangan lupa protokol kesehatan tetap dijalankan karena kita masih di masa pandemi, yaitu dengan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dengan air mengalir, dan juga menjaga jarak, physical distancing ya, istirahat yang cukup, minum yang banyak ya,
supaya badan kita fit dan sehat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.